Adapun sektor informasi dan komunikasi menjadi penyumbang penyusutan terbesar dengan kehilangan lebih dari 4.000 pekerjaan di sepanjang tahun ini. Sekaligus melanjutkan tren penyusutan yang mencapai hampir 10.000 posisi dalam 2 tahun terakhir. Pemerintah Singapura melaporkan tekanan pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor sepanjang 2025, meski tingkat pengangguran nasional tetap menunjukkan pelemahan. Di mana data Kementerian Perdagangan dan Industri atau MTI dalam kuartal 3 2025 mencatat pasar tenaga kerja menciptakan hampir 50.000 pekerjaan dari Januari hingga September, dengan 7 sektor sekaligus kehilangan total sekitar 19.800 posisi. Selain itu, MTI melaporkan bahwa tingkat pengangguran umum bertahan pada level 2% dengan warga negara dan penduduk tetap di bawah 3%. Namun ketahanan angka utama tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan setelah sektor-sektor tertentu justru mencatat kontraksi signifikan sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai perubahan struktur kebutuhan tenaga kerja. Adapun sektor informasi dan komunikasi menjadi penyumbang penyusutan terbesar dengan kehilangan lebih dari 4.000 pekerjaan di sepanjang tahun ini, sekaligus melanjutkan tren penyusutan yang mencapai hampir 10.000 posisi dalam 2 tahun terakhir. Dengan demikian, meski tingkat pengangguran resmi tetap rendah, tekanan PHK pada sektor-sektor tertentu menandakan bahwa tantangan pasar tenaga kerja tidak hanya terletak pada jumlah pekerjaan, melainkan juga pada kecocokan keterampilan dengan kebutuhan industri yang berkembang pesat. Selanjutnya, pemirsa, aktivitas pabrik Korea Selatan kembali terkontraksi pada November, menandai pelemahan 2 bulan berturut-turut. Menurut PMI Manufaktur S&P Global, pelemahan ini terjadi di tengah permintaan yang lesu dan dampak tarif perdagangan. Aktivitas pabrik Korea Selatan kembali terkontraksi pada November, menandai pelemahan 2 bulan berturut-turut. PMI Manufaktur tercatat 49,4, tetap di bawah ambang ekspansi. Produksi dan pesanan baru turun 2 bulan beruntun dipicu pelemahan ekonomi domestik, tarif perdagangan, dan fluktuasi harga. Pesanan baru tertekan permintaan dalam negeri dan tarif Amerika meski laju penurunan melunak. Pesanan ekspor turun tipis karena lemahnya permintaan dari Amerika dan Jepang, namun tertopang pesanan lebih kuat dari India, Vietnam, dan Indonesia. Sementara Korea Selatan merampungkan kesepakatan dagang dengan Amerika yang menurunkan tarif, memberi kejelasan bagi industri setelah negosiasi panjang. Adapun inflasi harga input naik ke level tertinggi 9 bulan karena lemahnya won. Perusahaan menahan diri meneruskan biaya ke konsumen hingga harga output justru turun untuk pertama kali dalam setahun. Optimisme manufaktur melemah akibat kekhawatiran pemulihan ekonomi, volatilitas harga, dan meningkatnya persaingan. Berbagai sumber ADX Channel. Kembali bersama kami dalam Prime Market Highlights. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mempertegas untuk berkomitmen terus membuka ruang potensi perekonomian secara berkelanjutan, di mana Kadin Indonesia mendorong spirit gotong royong membangun perekonomian yang produktif. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas 2025. Dalam Rapimnas, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menegaskan, fokus Kadin saat ini membuka lapangan kerja dengan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi kreatif yang bisa menjadi sektor pertumbuhan yang cepat. Selain itu, Kadin juga berkomitmen untuk terus melakukan kolaborasi intensif dan membantu pemerintah dalam mendorong sektor-sektor ekonomi. Selain itu, Kadin akan menjadi semangat gotong royong sebagai ruang konsolidasi dunia usaha untuk mendorong inovasi produktivitas, investasi, dan perdagangan. Tapi istilahnya goodwill itu adalah intellectual property, bahkan angkanya bisa berkali-kali lipat. Nah, ini yang saya rasa kalau Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri, mempunyai konten dan IP-nya sendiri, bahkan dengan berkembangnya upaya diplomasi regional Pak Presiden, baik ke ASEAN maupun ke APEC, ke BRICS, ke G20, ini bisa sama-sama kita sosialisasikan. Kita ini fokus kepada Indonesia Inc. Incorporated. Jadi artinya gotong royong antar pemerintah. Ya, pemirsa, dalam agenda Rapimnas Kadin 2025, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pelaku usaha diharapkan mempersiapkan diri untuk mendorong kesejahteraan masyarakat pada tahun 2026 datang.
Erlangga menyatakan pada tahun depan berbagai program pemerintah yang fokus pada kesejahteraan masyarakat akan semakin diperkuat agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8%. Untuk mencapai target tersebut, Kadin juga diharapkan membangkitkan UMKM yang bergerak di sektor konstruksi. Menurut Erlangga, pemerintah telah menggelontorkan anggaran di sektor perumahan hingga 130 triliun rupiah. Harapannya Kadin mempersiapkan diri untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di 2026. Makanya dari berbagai program pemerintah yang ada ke masyarakat, kami berharap Kadin ikut mendorong, apalagi juga untuk membangkitkan UMKM konstruksi. Nah, UMKM konstruksi ini sudah dapat banyak peluang dan pemerintah menyediakan dana untuk perumahan sampai. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengungkapkan para pelaku usaha diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam memperluas penyerapan tenaga kerja di tanah air. Destri menilai stimulus likuiditas perbankan yang telah digencarkan Bank Indonesia secara otomatis mampu meningkatkan penyerapan kredit para pelaku usaha. Destri menekankan kebijakan yang telah diperkuat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan akan mampu membawa arah ekonomi di tahun 2026 semakin membaik. Pengusaha, ayo mari kita mulai untuk berinvestasi karena likuiditi juga ada, likuiditi juga di perbankan juga ada, dan dari Bank Indonesia sendiri kami juga mempunyai kebijakan untuk terus juga mensupport likuiditi di sistem keuangan kita. Jadi kami tentunya tinggal menunggu nanti dari permintaan dari sisi pengusaha untuk mengisi demand side yang pada akhirnya ini akan menjadi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah tengah mencari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang tanpa menabrak aturan yang berlaku. Selain itu, formula yang tepat juga untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang thrifting. Bersama anggota DPR RI Adian Apitupulu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman melakukan inspeksi mendadak pedagang pakaian bekas impor atau thrifting di area perdagangan pakaian bekas impor Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat. Dalam sidak tersebut, Menteri UMKM banyak menerima aspirasi para pedagang yang mayoritas meminta pemerintah tidak menutup aktivitas thrifting di Indonesia. Kepada para pedagang, Menteri UMKM menegaskan pemerintah tengah mencari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang tanpa menabrak aturan yang berlaku. Keberadaan saya di sini didampingi oleh Bang Adian, oleh teman-teman dari asosiasi pedagang thrifting, Mas Rifai dan semuanya. Kita akan mencari jalan tengah. Artinya jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini. Karena di satu sisi kita harus melihat juga kepentingan lainnya, yaitu bagaimana produk-produk domestik juga bisa survive. Kan itu aja. Sementara itu, anggota DPR RI Adian Apitupulu menuturkan jika pedagang thrifting bukanlah kompetitor para pedagang pakaian baru. Para pedagang thrifting hanya menaruh harapan besar kepada pemerintah agar tak menutup thrifting karena banyak dari masyarakat yang kini bergantung hidup dari aktivitas thrifting. Kalau mau ke bawah kita bandingkan nih, tanya sama mereka apakah thrifting ini kompetitor? Bukan, karena beda lantai. Lantai bawah itu ada penjahitnya segala macam. Sebelumnya, sejumlah pedagang baju bekas impor alias thrifting mendatangi gedung DPR RI meminta usaha mereka dilegalkan. Dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat di DPR RI, pedagang menyatakan usaha thrifting juga merupakan bagian dari UMKM dan tak tepat jika thrifting dikatakan berpotensi membunuh usaha UMKM. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, Tim Liputan, iDek Channel.